Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda masih bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran ini, yaitu Dr. Stephen Einstein Liao. Dan salam sejahtera bagi Anda kembali. Dan saya harap pada malam hari ini Anda siap untuk bersama dengan saya mempelajari firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, terutamanya dalam Kitab Kejadian. Kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-37, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Dan adalah maksud dan tujuan kita untuk membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Jadi Anda bisa mendapatkan pengajaran seluruh Alkitab di dalam Radio Berita Klasik ini. Itulah tujuan didirikannya Radio Berita Klasik, yaitu supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tetapi bahkan lebih dari itu, semua orang bahkan dapat terpapar kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara sistematis dari awal hingga akhirnya. Dan kita sudah memasuki kitab Kejadian di sini. Kita membahas pasal yang ke-37 pada malam hari ini. Baiklah, saya ajak kita untuk membuka langsung saja Kejadian pasal 37. Sekali lagi, saya harap jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari pembahasan kita, agar Anda bersiap-siap dengan Alkitab di depan Anda juga, agar Anda bisa membukanya bersama dengan saya dan tidak hanya mendengarkan saja. Tentu kalau Anda sedang bepergian di dalam kendaraan dan lain sebagainya dan tidak memiliki Alkitab, Anda tetap bisa mendengarkan sambil menyimak dengan hati-hati. Oke, Kejadian pasal yang ke-37. Dan kita akan mulai, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita mempelajari firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang telah mengasihi kami sedemikian rupa dan telah mati dari kayu salib untuk kami. Tuhan, Kau rindu agar kami yang telah percaya kepadamu dapat semakin bertambah pengertian kami tentang firman-Mu, semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan untuk itu kami ingin mempelajari firman-Mu malam ini ya Tuhan, agar kami dapat mengertinya, dan agar firman-Mu yang tercatat itu dapat mengubah hidup kami, sehingga menjadi lebih lagi seperti dengan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, sertailah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, agar sungguh dapat menyampaikan kebenaran-Mu saja. Dan kami pinta semua ini hanya dalam nama-Mu saja, nama Yesus Kristus yang sungguh indah itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal yang ke-37, Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang keempat terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di dalam pasal yang ke-37 ini kita mendapatkan akhir dari cerita tentang Yakub, saudara yang Tuhan. Sebenarnya di ayat 2 dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub, atau seperti sudah pernah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya, kata keturunan di sini berasal dari kata Toledoth, ya. Dan riwayat keturunan Yakub sebenarnya adalah dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu dari pasalnya yang sekitar ke-27, ya, dari pasal 27 hingga pasalnya yang ke-37, ya. Itu adalah riwayat keturunan Yakub. Mulai dari pasal yang ke-37 dan seterusnya ini, ya, kita akan melihat sebenarnya satu tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Nah, kita sudah pernah membahas bahwa Kitab Kejadian bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasal 1 hingga pasal 11 yang berisikan 4 kejadian besar. Kemudian selanjutnya pasal 12 hingga pasal 50 yang berisikan cerita tentang 4 tokoh yang besar.
4 kejadian yang besar di dalam Kejadian 1 hingga 11 tentunya adalah penciptaan, kejatuhan dalam dosa, air bah, dan juga menara Babel. Sedangkan 4 tokoh yang besar atau yang luar biasa dalam Kejadian pasal 12 hingga pasal 50 tidak lain adalah Abraham, kemudian anaknya Ishak, kemudian anaknya lagi Yakub, dan kemudian siapakah yang luar biasa lagi yang dicatatkan di dalam kitab Kejadian yang keempat, yaitu Yusuf. Benar, saudara yang kasih Tuhan. Ini kita akan berbicara mengenai Yusuf. Hidup Yakub sudah kita lihat, ya, dan memang kita masih akan bertemu dengan Yakub di pasal-pasal selanjutnya, tetapi fokus utama kini sudah beralih kepada Yusuf. Yakub masih disebut, Yakub masih memainkan peran, tetapi sebenarnya peran utama sekarang diambil alih oleh Yusuf. Tetapi sebelum kita beralih sepenuhnya kepada Yusuf, satu hal yang menarik di ayat yang pertama tentang Yakub adalah dikatakan, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Tanah Kanaan disebut tanah penumpangan ayahnya, negeri penumpangan ayahnya. Sampai kepada hari matinya, baik Abraham, Ishak maupun Yakub tidak pernah memiliki tanah Kanaan, saudara yang kasih Tuhan. Mereka kadang-kadang bahkan harus membeli tanah itu dari orang-orang Kanaan sekitar mereka untuk mendapatkan tempat untuk penguburan, tempat untuk tinggal sementara, tetapi mereka tidak pernah memiliki tanah itu sungguh-sungguh seperti yang Allah janjikan. Bagi mereka berlakulah firman Tuhan seperti yang tercatat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ya. Ibrani pasalnya yang ke-11, kalau kita lihat di ayat yang ke-13, dikatakan Ibrani 11:13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan yang dimaksud tanah air itu adalah suatu tanah air sorgawi. Sungguh bahwa janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub akan tanah Kanaan belum digenapi dalam masa hidup mereka, tetapi menunggu, saudara yang kasih Tuhan, sampai suatu masa yang akan datang. Bukankah ini merupakan suatu pelajaran bagi kita juga bahwa berkat-berkat utama Allah bagi kita bukanlah berkat-berkat yang dirasakan dalam dunia ini. Nah, bukan berarti Tuhan tidak akan memberkati kita di dunia ini. Tuhan akan memberkati kita, seperti Ia menyertai Abraham dengan berkat kekayaan, Ishak dengan harta benda, Yakub dengan kambing domba, dan belakangan Yusuf dengan kekuasaan dan posisi di Mesir. Demikian juga Tuhan telah berjanji untuk mencukupi setiap kebutuhan orang percaya di dunia ini. Oh, bukan itu, saudara kasih Tuhan. Sebagaimana Allah juga telah melindungi Abraham dari serangan mara bahaya, bagaimana Ia telah menyertai Abraham untuk mengalahkan Raja Kedorlaomer, sebagaimana Dia melindungi Ishak dari bangsa Filistin, bagaimana Dia melindungi Yakub dari Laban, dari Esau, dari orang Sikem, dan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sampai ke dalam penjara Mesir sekalipun. Demikian juga Tuhan akan melindungi kita dan menyertai kita di dunia ini. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa janji-janji utama Tuhan bagi kita bukanlah untuk dunia yang sekarang ini. Janji apa itu, saudara kasih Tuhan? Janji keselamatan yang kekal, janji hidup untuk selama-lamanya di sorga, janji pahala, janji mahkota, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, itu semua adalah janji-janji yang akan digenapi secara full di dunia yang akan datang. Dan berbahagialah orang yang walaupun dia harus menderita di dunia sekarang ini, walaupun mungkin dia melihat dari jauh janji itu, tapi dia memiliki mata iman sehingga dia dapat melihatnya, sehingga dia dapat bertahan di dalam imannya agar dia terus meraih kepada janji yang telah ditentukan Allah kepadanya itu. Saudara kasih Tuhan, demikianlah Yakub. Dia seumur hidupnya tinggal sebagai seorang asing, tetapi dia punya iman, dan imannya itu rupanya beralih juga kepada anaknya, yaitu Yusuf, saudara kasih Tuhan. Dan Yusuf ini merupakan seorang pribadi yang sangat luar biasa. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya Yusuf ini dalam pasal-pasal selanjutnya, dimulai dari pasal yang ke-37 ini. Sungguh sedemikian luar biasanya Yusuf sehingga Roh Kudus menggunakan cerita Yusuf ini untuk menggambarkan Yesus Kristus, atau dalam bahasa teologinya kita katakan bahwa Yusuf adalah suatu tipologi dari Yesus Kristus. Yusuf menggambarkan Yesus Kristus. Banyak sekali dalam diri Yusuf dan dalam cerita mulai dari pasal 37 ini yang menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Nah, tentu kita percaya bahwa Yusuf bukanlah orang yang sempurna. Yusuf bukanlah seorang yang
tidak ada salah. Semua manusia sudah berbuat dosa, termasuk Yusuf. Dia tentu punya kelemahan-kelemahannya, tetapi banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Yesus Kristus. Kita melihat apa saja, saudara yang kasih Tuhan. Kita bicara tentang Yusuf di sini. Kita tahu Yusuf adalah anak dari Rahel, saudara. Anak dari Rahel, istri favorit Yakub. Ya, bahkan Rahel adalah satu-satunya istri yang pernah diingini oleh Yakub. Ya, kalau terserah Yakub dari awalnya dia hanya menikah dengan satu orang wanita, yaitu Rahel. Tapi situasi sedemikian rupa sehingga akhirnya Yakub berpoligami sampai istrinya 4 orang. Tentunya anak dari Rahel, seorang anak yang sudah cukup lama dinanti juga karena Rahel mandul untuk sekian tahun. Tetapi anak dari Rahel ini akhirnya menjadi anak favoritnya Yakub. Bisa kita katakan bahwa Yusuf adalah anaknya yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dan kita melihat akhirnya Yakub main favorit di sini. Dia mengasihi Yusuf jauh lebih dibandingkan anak-anaknya yang lain. Dan ini bukanlah suatu tindakan yang benar dari pihak Yakub sebenarnya. Ini adalah suatu tindakan yang salah. Seharusnya Yakub belajar dari pengalaman dirinya sendiri. Bagaimana ketika dia masih seorang anak di rumah ayahnya Ishak. Ishak juga main favorit, saudara. Ishak kita tahu lebih memfavoritkan Esau, ya, sedangkan Ribka memfavoritkan Yakub. Nah, beruntung anak mereka hanya 2 sehingga satu orang bisa pihak satu. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya Yakub sendiri ada 12 orang, saudara? Dia tidak belajar dari kesalahan bapaknya bahwa main favorit-favoritan dengan anak-anak ini bisa menimbulkan suatu masalah yang cukup besar. Bisa menimbulkan bagaimana judgement seseorang atau penilaian seseorang itu menjadi kacau. Tapi Yakub tidak mengindahkan apa yang dilakukan ayahnya yang salah dan dia main favorit. Ya, dia lebih meninggikan Yusuf dibandingkan yang lainnya. Sebagai orang tua seharusnya kita bertindak adil kepada anak-anak kita. Kita tidak mengasihi yang satu lebih dari yang lain. Nah, tetapi ini bukan masalahnya Yusuf, ya, ini adalah masalahnya Yakub, saudara yang kasih Tuhan. Dan bahkan di dalam kesalahan ini pun kita bisa melihat bahwa ya, Yusuf bagaikan mentipologikan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi. Ya, ketika ia dibaptis, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dari langit muncul suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Demikian juga di dalam ketika dia naik ke atas gunung untuk dimuliakan bersama dengan 3 orang muridnya yang menyaksikan, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus, juga ada suara yang berkata dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi." Nah, Yusuf merupakan anak yang dikasihi bapaknya. Dan kita melihat bahwa Yusuf ini juga seorang yang secara moral sangat baik, saudara. Nah, kita berkata bahwa tentu Yusuf masih punya kesalahan, tetapi dia melambangkan Yesus Kristus di sini, di mana dia memiliki moral yang baik, seolah-olah mentipologikan seorang yang benar di tengah-tengah saudara-saudaranya yang jahat. Ya, saudara-saudaranya ternyata memiliki tingkat moralitas yang cukup rendah. Mengapa? Ya, mungkin barangkali karena Yakub jauh lebih mengasihi Yusuf, lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia, lebih banyak mengajari dia juga, saudara Tuhan. Mengajari dia tentang moralitas dan lain sebagainya. Apalagi ketika terjadi pembantaian di Sikem oleh anaknya, ketika terjadi perselingkuhan oleh Ruben dengan seorang gundik ayahnya sendiri, barangkali Yakub sangat marah. Dalam amarahnya itu dia mengajari, mewanti-wanti Yusuf untuk jangan pernah berlaku seperti yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu. Oleh karena itu Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki karakter yang sangat kuat, karakter yang sangat baik. Tentunya ada banyak hal dalam masa-masa tumbuh besarnya Yusuf yang membuat dia ingat terus. Dia melihat bagaimana Ruben yang selingkuh dengan Bilha, ya. Dia melihat bahwa itu mendatangkan malapetaka semata, sehingga terbekas dalam pikiran Yusuf bahwa perselingkuhan, dosa seksual adalah sesuatu yang harus dihindari untuk selama-lamanya. Dan prinsip ini sangat menolong dia belakangan dalam kehidupan ketika nanti dia di Mesir. Tapi yang jelas dia menjadi seorang muda yang sangat baik. Demikianlah yang firman Tuhan janjikan kepada kita. Dalam Amsal, firman-Nya berkata bahwa didiklah seorang anak menurut jalan yang patut ditempuhnya, dan sampai tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan Yusuf menjadi anak yang demikian. Bahkan saudara-saudaranya yang lain cukup jahat, saudara kasih Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa rupanya Yusuf banyak kan bermain dengan anak-anaknya Bilha dan Zilpa. Siapa mereka? Ya, antara lain si Dan,
Naftali, ya, Gad dan Asher, ya. Rupanya 4 orang anaknya Lea yang pertama sudah cukup tua, ya. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, barangkali mereka lebih banyak berkumpul bersama untuk mengurusi harta keluarga, kambing domba keluarga yang cukup banyak. Nah, Yusuf lebih dekat umurnya dengan anak-anaknya Bilha dan Zilpa, yaitu Gad, Asher, dan Naftali. Dan rupanya mereka ini memiliki moralitas yang rendah, karakter yang tidak baik, sehingga mereka jahat. Dan Yusuf menceritakan tentang kejahatan mereka kepada ayahnya. Nah, tentu hal ini membuat saudara-saudaranya marah dengan dia. Kalau ada sesuatu yang orang jahat tidak suka adalah orang lain yang sok suci menurut mereka, yang berani untuk memberitahukan kejahatan mereka kepada orang lain. Hal ini banyak dijumpai oleh anak-anak pada hari ini, saudara kasih Tuhan. Ketika ada seorang anak yang ingin berdiri teguh di atas kebenaran, bahkan sampai menceritakan kesalahan teman-temannya kepada guru kah, yang lain sebagainya, dia akan dicemooh, dia akan dibenci. Demikian juga Yusuf. Saya masih ingat ketika masih duduk di bangku sekolah, bagaimana kalau teman-teman menyontek, kalau ada satu yang memberitahukan atau ada yang melaporkan kepada guru tentang kejahatan teman-temannya, maka dia akan dimusuhi. Saudara, hal-hal seperti ini terjadi, ya. Nah, kita lihat, ya, Yusuf sedemikian luar biasa dia, walaupun dia muda, dia berani untuk menceritakan kepada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Dan tentunya ini membuat dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Nah, kita lihat ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Katakan, ya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saya lanjutkan saja dari ayat 9 hingga ayat 11, saudara Tuhan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini rupanya selain memiliki moralitas yang tinggi dan lain sebagainya, Yusuf juga termasuk orang yang suka berterus terang, saudara. Orangnya cukup polos, belak-belakan, sehingga ketika dia bermimpi, dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Nah, mimpi yang dia mimpikan ini memang adalah mimpi yang cukup spektakuler, saya rasa. Bukan mimpi biasa, ya. Bahkan kalau kita kilas balik nanti beberapa pasal kemudian, setelah dia berkuasa di Mesir, dan kemudian dia menjadi raja dan akhirnya tergenapi semua apa yang dia mimpikan, bahwa saudara-saudaranya sujud kepadanya, kita bisa kilas balik dan melihat bahwa mimpi yang dimimpikan Yakub di pasal 37 ini barangkali adalah mimpi yang dari Tuhan, saudara. Tuhan telah memberitahukan kepada dia apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa dia akan bangkit dan menjadi berkuasa, bahkan yang paling berkuasa di antara saudara-saudaranya. Dan bahkan sampai bapak dan ibunya sekalipun akan bergantung kepada dia, akan menghormati dia. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tidak tahu apakah bijaksana bagi Yusuf untuk menceritakan mimpi-mimpi itu kepada orang lain, ya. Tidak ada perintah dari Tuhan untuk menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Barangkali mimpi itu adalah untuk pengetahuan dia, atau bukan untuk diketahui orang lain dulu. Tetapi Yusuf di sini menceritakannya. Nah, di sini kita melihat inilah mungkin salah satu, dan saya katakan mungkin saja, kelemahan Yusuf kalaupun ada, yaitu dia sebagai seorang yang masih muda, tentunya dengan kemampuan yang luar biasa yang dia miliki, ada suatu kecenderungan, tendensi dan suatu bahaya mengintai dia, yaitu bahaya di mana dia bisa menjadi pongah, bisa menjadi sombong. Dia bisa berpikir bahwa dirinya terlalu hebat. Nah, barangkali saudara Tuhan, inilah hal yang masih lemah dalam diri Yusuf, sehingga Tuhan berpikir bahwa agar Yusuf ini dapat semakin
dipermak lagi, semakin bagaikan emas dimurnikan lagi menjadi seorang alat yang sangat berguna, maka dia harus dulu menjalani latihan yang berat di Mesir sebagai budak, sebagai tahanan. Ketika dia di rumah ayahnya, sungguh dia sudah merupakan seorang muda yang luar biasa. Dia memiliki skill yang sangat luar biasa, manajemen dia luar biasa, saudara. Bahkan sedemikian hebatnya manajemen dia sehingga ayahnya mempercayakan kambing domba kepadanya. Ya. Di ayatnya yang kedua di situ, bahwa dia biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Bahkan sepertinya dia menjadi pemimpin di situ dibandingkan ke saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Dia memiliki integritas moral yang tinggi. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan masih ingin menyempurnakan orang muda Yusuf ini dengan cara memberikan dia suatu pengalaman hidup yang tak akan pernah dia lupakan tentunya. Nah, kita dapatkan bahwa dia bermimpi, dan mimpinya itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, bahwa ada suatu berkas, dan berkas-berkas saudara-saudaranya datang menyembah kepada dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tentu ini adalah suatu hal yang tambah menyakiti hati kakak-kakaknya. Saya rasa tidak ada alasan sebenarnya mengapa Yusuf harus menceritakan ini kepada kakak-kakaknya. Ya. Tentu kita perlu mengatakan kebenaran, kita perlu menyatakan firman Tuhan, tetapi tidak selamanya kita perlu menyatakan sesuatu yang mungkin hanya diuntukkan untuk konsumsi pribadi Yusuf, saudara. Mungkin belum saatnya saudara-saudaranya bisa menerima bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas mereka. Bahkan ayahnya pun yang sangat pro dengan dia, sebenarnya sangat mengasihi dia, pun menegurnya. Apalagi ketika dia menceritakan mimpinya yang kedua, di mana matahari, bulan, dan ke-11 bintang sampai sujud kepada dia. Di situ ayahnya agak marah, saudara. Tapi ayahnya masih menyimpan di dalam hati semua perkataan itu. Artinya ayahnya masih sedikit-sedikit penasaran bahwa jangan-jangan benar nanti apa yang dikatakan Yusuf. Tentu ayahnya Yakub sudah pernah berhadapan dengan Allah, sudah pernah juga mendapat mimpi, sudah kasih Tuhan. Dia tahu makna dari hal seperti ini. Dan kita melihat bahwa ayahnya menyimpannya dalam hati. Saudara-saudaranya bagaimana? Oh, saudara-saudaranya yang tidak rohani, oh tentu mereka tidak bisa menerimanya. Bahkan mereka sangat-sangat marah sekali. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana dengan mimpi-mimpi kita pada hari ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mimpi kita hari ini adalah mimpi, sekedar mimpi, bunga tidur, saudara. Itu adalah hasil dari banyak berpikir. Alkitab berkata dalam pengkhotbah bahwa mimpi berasal dari banyak berpikir. Nah, kenapa pada zaman perjanjian lama Tuhan banyak memakai mimpi untuk berkomunikasi dengan manusia? Bahkan di perjanjian baru juga masih ada, saudara. Kita ingat Yusuf yang satu lagi yang adalah suami Maria, pernah mendapat mimpi dari Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian mendapat mimpi lagi untuk kabur ke Mesir dan lain sebagainya. Di kitab Kejadian sendiri ada banyak mimpi yang signifikan. Mimpinya Yusuf di sini, nanti mimpinya Firaun lagi. Kita melihat Nebukadnezar ada bermimpi. Tuhan sepertinya di zaman dulu pernah memakai mimpi. Benar, saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan pernah berbicara kepada manusia dengan cara yang berbeda-beda. Dalam Ibrani pasal yang pertama, kita melihat ada progresi dalam cara Allah menurunkan wahyunya. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan bahwa memang wahyu dari Tuhan datang dalam bentuk yang progresif, yang berbeda-beda dari satu cara, dari satu waktu ke waktu lain. Zaman dulu begini, zaman sekarang begini. Zaman dulu ada nabi-nabi, dan bahkan sebelum nabi-nabi Tuhan pernah memakai mimpi. Di zaman akhir Tuhan berbicara mengenai Yesus Kristus yang datang dalam daging. Tapi sekarang Yesus Kristus telah naik ke sorga. Dengan apakah Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kembali ke mimpi? Oh bukan, saudara. Itu berarti kita kembali lagi ke zaman yang lebih kuno. Tapi kini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Oleh karena itu, orang Kristen hari ini ketika ingin mengambil keputusan, ketika ingin mengetahui kebenaran, mereka tidak tidur dan menunggu mimpi datang. Itulah hal yang bodoh. Tidak ada satupun kalimat di dalam Alkitab memerintahkan kita untuk menanti-nantikan mimpi. Tidak ada satupun pedoman kita menafsirkan mimpi dalam Alkitab. Mengapa, saudara? Karena untuk zaman sekarang ini Tuhan tidak lagi memakai mimpi untuk menyampaikan firman-Nya. Mengapa? Karena Dia sudah bekerja ribuan tahun lamanya untuk menyelesaikan Alkitab, di mana tertulis firman-Nya. Dan anak Tuhan yang ingin tahu firman Tuhan hari ini bukan menunggu mimpi, bukan nanti malam dia bertanya-tanya mimpi apa saya, bukan.
Dia mencari firman Tuhan, menggalinya, menelitinya, mempelajarinya, untuk mengetahui yang manakah yang benar, untuk mengetahui yang manakah firman Tuhan, untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam Alkitab dapat diterapkan dalam situasi dia pada saat ini. Itu yang dilakukan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mimpi adalah bunga tidur yang merupakan hasil dari banyaknya berpikir, saudara. Coba kita buka sebentar di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 5 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Pengkhotbah 5 ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, ada banyak pikiran, sehingga itu terbawa ke dalam tidur kita dan akhirnya muncul dalam mimpi kita. Nah, sungguh itu adalah hal yang luar biasa indah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita dapatkan bahwa hari ini kita memiliki sesuatu yang lebih pasti, yaitu firman Tuhan. Nah, Yusuf waktu itu bermimpi, saudara-saudaranya semakin membenci dia. Nah, kita lanjutkan lagi dari ayat yang ke-12 sekarang hingga ayatnya yang ke-17. Ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara, kita dapatkan di sini suatu episode di mana suatu ketika katanya semua saudara-saudara Yusuf yang besar, tidak termasuk Benyamin tentunya yang masih kecil, masih tinggal di rumah bersama ayahnya, semuanya mereka pergi, saudara, pergi menggembalakan kambing domba. Nah, seperti sudah kita lihat tadi, kemungkinan besar yang besar-besar Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda memang sudah memiliki tugas tanggung jawab untuk menggembalakan mayoritas kambing domba keluarga. Dengan sedikit kambing domba dipercayakan dekat-dekat kepada yang masih kecil seperti Yusuf dan anak-anaknya Bilha dan Zilpa. Tapi rupanya pada kali ini anak-anak Bilha dan Zilpa pun, ya, yaitu Gad, Asher, dan Naftali, mereka mungkin sudah tidak tahan lagi bermain dengan Yusuf, saking bencinya, iri hatinya mereka kepada dia. Akhirnya mereka pun melarikan diri dari Yusuf, meninggalkan dia dan bergabung dengan saudara-saudara mereka yang lebih besar untuk menggembalakan domba di tempat yang lebih jauh. Dan rupanya semakin lama mereka pergi, semakin jauh mereka berjalan, sampai akhirnya mereka tiba di Sikem, saudara yang kasih Tuhan. Padahal mereka tinggal di Hebron. Tentunya dekat Hebron ada banyak tempat penggembalaan domba, ada banyak padang rumput, tetapi mereka sampai pergi ke Sikem. Sikem itu jauh di utara dari Hebron, sekitar 50 mil dari Hebron, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah tempat yang jauh dan mungkin cukup lama mereka berada di sana, sehingga bapak mereka Israel mulai khawatir. Dia mulai berpikir yang tidak-tidak, jangan-jangan ada suatu masalah di sini. Dan lagi pula dia ingin tahu keadaan mereka, sehingga akhirnya dia menyuruh Yusuf untuk pergi dan mengunjungi mereka. Nah, tentunya baik Yakub maupun Yusuf tidak sadar betapa perlakuan mereka yang spesial kepada Yusuf dan mimpi-mimpi Yusuf sendiri telah berbuahkan kebencian dari saudara-saudaranya kepadanya. Mungkin Yusuf tahu saudara-saudaranya kurang senang dengan dia, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak sukanya itu sampai sedemikian benci sampai mereka dapat membunuh dia. Apalagi Yakub, tentu dia juga tidak tahu sama sekali tentang semua ini. Kalau dia tahu, tentunya dia tidak akan kirim Yusuf pergi ke sana. Tetapi dikirimlah Yusuf ke sana. Akhirnya Yusuf sampai ke Sikem. Tapi di Sikem tidak ditemukannya mereka, saudara yang kasih Tuhan. Nah, sebenarnya agak aneh juga kenapa mereka mau bermain-main di Sikem. Kita baru ingat beberapa pasal yang lalu, Sikem adalah tempat Simeon dan Lewi, dua orang anak Yakub, membantai seluruh kota di sana. Nah, tetapi orang-orang ini sampai kembali lagi ke sana, saudara. Mungkin mereka bosan di rumah dan mungkin salah satu alasan mereka pergi jauh-jauh adalah untuk menghindari Yusuf. Lagi pula mereka orang-orang muda yang cukup pemberani sehingga mereka tidak takut kepada orang-orang di sana.
Nah, sampainya di Sikem, Yusuf tidak mendapati saudara-saudaranya, dia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang di sana. Nah, rupanya ke-10 anak Yakub tentunya sangat terkenal di sana, apalagi karena mereka cukup melegenda, membantai seluruh kota, sehingga orang-orang tahu tentang ke-10 saudara ini, dan ada yang memberitahukan kepada Yusuf bahwa mereka telah pergi ke Dotan. Yusuf pun lanjut mengikuti mereka ke Dotan. Dotan cukup jauh juga ke utara, sekitar 20-30 mil lebih utara lagi dari Sikem. Jadi mereka berjalan semakin jauh, mungkin mereka tidak kerasan di rumah. Mereka menjauh dari rumah Yakub. Dan di sini ada suatu gambaran yang cukup indah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana anak-anak Israel yang lain di sini, yaitu 10 anaknya ini, menggambarkan orang-orang Israel, saudara, yang semakin hari semakin menjauh dari rumah bapa mereka. Mereka bagaikan terhanyut mengikuti dunia. Mereka mencari padang rumput yang hijau di dunia ini. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan rumah bapa mereka. Dan Bapa yang Maha Kasih, saudara, mengutus anaknya yang terkasih untuk mencari kembali saudara-saudaranya yang terhilang itu dan membawa mereka kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak yang terkasih itu dikirim kepada mereka dan sampai kepada mereka, mereka membunuhnya, saudara yang kasih Tuhan. Itulah yang terjadi pada Yesus Kristus, dan itulah yang mereka coba lakukan kepada Yusuf, seperti yang akan kita baca setelah ini. Dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Di situ kita baca dan kita dapatkan, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara, seperti yang kita lihat tadi, dari jauh kakak-kakaknya ini sudah melihat dia. Ingat bahwa dia memakai jubah maha indah yang dibuatkan ayahnya kepadanya. Dan pada waktu itu jubah yang maha indah ini, dalam bahasa aslinya, terjemahannya antara lain adalah bahwa jubah yang berwarna-warni, saudara. Jubah yang berwarna-warni, ya. Dan kita dapatkan bahwa pada zaman itu tidak mudah untuk membuat warna. Hari ini kita sudah biasa dengan baju yang berwarna-warni, tapi pada zaman dulu tidak mudah untuk membuat warna. Mereka harus mencari kombinasi bahan-bahan yang tepat untuk menghasilkan warna-warna yang cemerlang, ya, warna merah, warna biru dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan pakaian waktu itu warnanya adalah warna yang agak kusam. Untuk mendapatkan suatu baju dengan warna-warni yang cemerlang, yang menyolok, itu adalah hal yang sulit. Dan sehingga jubah seperti itu mudah terlihat dari jauh. Dan ketika dari jauh dia datang, saudara-saudaranya sudah mengenali jubah yang dibuatkan oleh ayahnya khusus untuk anak kesayangannya itu. Dan mungkin mereka mulai saling mencemooh, berkata, lihat, wah itu anak kesayangan bapak, anak manja, ya. Lihat jubahnya. Mungkin mereka mulai kesal dengan mimpi-mimpinya. Untuk apa dia datang kemari lagi? Apakah untuk menjaga kita, untuk memata-matai kita? Mungkin mereka semakin kesal kepadanya, saudara kasih Tuhan. Mungkin anak-anak Bilha dan Zilpa, ya, takut bahwa kejahatan mereka semakin disebarkan lagi kepada ayahnya. Dan akhirnya ada yang meminta agar dia dibunuh, saudara. Nah, siapa yang meminta dia dibunuh? Kita tidak diberitahu dengan pasti. Yang jelas bukan Ruben, dan sepertinya juga bukan Yehuda. Karena Ruben ingin melepaskan dia dan Yehuda tidak ingin membunuh dia. Siapa lagi, saudara kasih Tuhan, yang mungkin ingin membunuh dia? Kita tahu Simeon dan Lewi adalah dua orang yang sangat kejam. Mereka berani membunuh seisi kota. Dan Simeon sebagai anak yang kedua tentunya memiliki suara yang cukup vokal, suara yang cukup didengar saudara-saudaranya. Kemungkinan adalah Simeon yang cukup bernafsu untuk membunuh Yusuf. Dan kita akan lihat belakangan bahwa ketika saudara-saudaranya di Mesir, Simeonlah yang ditahan oleh Yusuf di penjara, saudara, bukan yang lain. Mengindikasikan bahwa kemungkinan Simeonlah yang paling getol untuk menyarankan membunuh Yusuf. Dan mungkin anak-anak Bilha dan Zilpa juga termasuk yang setuju, ya, karena mereka telah bosan kejahatannya diceritakan oleh Yusuf. Bagaimanapun juga,
ini bagaikan menggambarkan bagaimana orang-orang Israel ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka. Seperti perumpamaan Yesus, pekerja-pekerja kebun anggur itu berkata, inilah sang anak, inilah sang ahli waris, mari kita bunuh dia. Dan demikianlah orang-orang ini, saudara-saudara, Yusuf merencanakan untuk membunuh dia, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya mereka menangkap dia, saudara. Itu tentunya akan kita lihat di ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-30. Coba kita baca ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan umatnya yang membawa dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Saudara, kita melihat di sini, ketika Yusuf datang kepada mereka, dia segera ditangkap katanya. Oh, betapa kejam saudara yang kasih Tuhan. Mereka bahkan tidak ada lagi pertimbangan kesaudaraan, tidak menanyakan untuk apa di sana, apakah dengan maksud jahat atau dengan maksud baik. Mereka sudah memiliki rancangan yang jahat kepada mereka, kepada Yusuf. Bahkan awalnya mereka ingin membunuhnya. Tetapi Ruben yang masih merupakan yang paling tua menolaknya. Ruben memang tidak suka untuk membunuh. Dia tidak jahat, tetapi dia juga secara moral tidak berani sekali, saudara kasih Tuhan. Bukanlah suatu batu karang moral yang ditakuti oleh saudara-saudaranya. Tentunya hal ini sedikit banyak tidak terlepas dari kesalahan dia sendiri, di mana dia pernah berbuat jahat, dia pernah berselingkuh dengan gundik ayahnya, saudara. Tentu ini menyebabkan dia kehilangan otoritas di depan saudara-saudaranya. Kalau dia yang mencoba menasihati mereka, mungkin mereka akan berkata, Ruben, nggak usah banyak ngomong, katanya ya. Engkau saja berbuat lebih parah lagi. Dan dengan cara demikian Ruben kehilangan kepemimpinan yang seharusnya dia miliki sebagai anak paling sulung. Nah, ini mengajarkan kita bahwa dosa bisa menyebabkan kita kehilangan otoritas, saudara. Mungkin bagi orang tua ini adalah hal yang penting, ya. Kalau Anda ingin didengar oleh anak-anakmu, kalau Anda ingin bisa mengajarkan moral kepada anak-anakmu, kalau engkau ingin bisa berkata kepada anakmu, jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu, itu tidak benar. Maka jangan sampai Anda sendiri memiliki hidup yang penuh dengan dosa. Jangan sampai Anda sendiri tertangkap oleh anakmu, ya, menjadi seorang pemberontak, menjadi seorang yang tidak mengindahkan apa yang benar. Tetapi baiklah engkau hidup konsisten, maka orang lain, anakmu, bahkan tetanggamu dan sebagainya akan mendengarkan kata-katamu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan itulah yang terjadi pada Ruben. Dia sudah kehilangan otoritasnya. Oleh karena itu, walaupun dia tidak ingin membunuh adiknya, dia tidak bisa juga dengan otomatis berdiri dan berkata, tidak, kita akan kembalikan dia, kita tidak boleh berbuat begini. Dia tidak bisa berbuat begitu. Dia hanya bisa datang dengan suatu rencana bahwa lemparkan dia dulu ke sumur yang kering, ya. Kemudian belakangan mungkin dia akan diam-diam melepaskan dia. Dia tidak berani melepaskan dia di hadapan saudara-saudara yang lain. Memang Dotan memiliki pengertian 2 sumur, saudara. Dan rupanya salah satu dari sumur itu kosong, tidak berair. Dan akhirnya mereka melemparkan dia ke dalamnya. Nah, mungkin kemudian Ruben pergi. Barangkali dia ada urusan. Mungkin dia ingin memberi makan kambing domba karena teman-temannya yang lain, saudara-saudaranya sudah lupa. Yang jelas ketika dia tidak ada di sana dan mereka sedang makan, tampaklah kepada mereka iring-iringan karavan. Nah, pada zaman itu memang karavan banyak berseliweran dari mana ke mana, ya, dari Mesir ke Kanaan dan lain sebagainya. Nah, karena lewat situlah perdagangan berlangsung. Tetapi mereka melihat ada karavan-karavan, ya, dan giliran Yehuda, ya, yang mulai memutar otak. Sebenarnya dia sama seperti Ruben, dia tidak ingin melihat adiknya terbunuh, tetapi dia juga tidak berani untuk bersuara.
Dia anak nomor 4. Dua kakaknya yang lebih tua, Simeon dan Lewi, adalah orang yang kejam. Apalagi saudara-saudara yang lain juga sepertinya menginginkan kematian Yusuf. Tentu dia tidak bisa dengan serta-merta melepaskan dia. Oleh karena itu, setelah dia pikir-pikir, jalan terbaik mungkin adalah dengan menjual dia. Akhirnya Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf. Mungkin dia berargumentasi, tidak ada untungnya kita bunuh dia. Lagi pula kita bisa untung sedikit uang, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, mereka sepakat untuk menjual dia. Mereka menjual dia, mereka menariknya ke atas, dan menjualnya sebagai seorang budak dengan harga 20 sikal perak. Betapa ini menggambarkan Yesus Kristus yang dijual oleh muridnya Yudas Iskariot, saudara. Dan sebagaimana dia dijual, demikian juga Yusuf di sini dijual. Walaupun Yesus dijual dengan harga 30 keping perak, di sini Yusuf dijual dengan harga 20 keping perak. Dan dalam hukum Taurat belakangan kita tahu 20 keping perak adalah harga seorang budak muda, anak kecil, budak kecil. Dan 30 keping perak adalah harga seorang budak dewasa. Saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini Yusuf dijual ke Mesir. Nah, pada saat ini tentunya dia sangat ketakutan. Dan belakangan kita melihat suatu kesaksian dari saudara-saudaranya sendiri di dalam Kejadian pasalnya yang ke-42. Kejadian pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-21 di situ Saya bacakan Kejadian 42:21. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Jadi pada waktu itu dia sudah meminta dengan sangat dalam kesesakan hati, katanya. Tetapi saudara-saudaranya yang sudah benci kepadanya tidak mengindahkan semua itu dan memilih untuk menjualnya. Saudara, betapa suatu hal yang menyedihkan untuk melihat karakter dari anak-anak Yakub ini. Dan kalau kita berpikir, inilah orang-orang yang akan menjadi nenek moyang bangsa Israel, menjadi nenek moyang suatu bangsa yang akan menurunkan Mesias. Kita menjadi pesimis, saudara. Mungkinkah dari segerombolan orang yang tidak bermoral, yang jahat ini, Tuhan bisa mendatangkan Mesias? Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan suatu kesaksian bahwa orang-orang yang paling buruk pun dapat berubah sesuai dengan kuasa pertobatan dari Yesus Kristus, kuasa kerja Roh Kudus yang bekerja pada orang-orang yang bertobat. Belakangan anak-anak Yakub ini yang demikian jahat kita lihat di pasal ini, mereka dalam tahun-tahun berikutnya Tuhan bisa berurusan dengan mereka, dan mereka bisa bertobat satu demi satu, bertumbuh secara rohani. Kita akan lihat itu sepanjang pasal-pasal berikutnya, saudara. Akhirnya dia dijual, dan setelah dijual rupanya mereka pindah ke tempat lain. Nah, melihat mereka pindah, Ruben mungkin berpikir bahwa dia akan membebaskan Yusuf sekarang. Akhirnya dia kembali ke sumur itu, tapi dia melihat Yusuf tidak ada lagi sana. Maka dia segera lari kepada saudara-saudaranya, dia mengoyakkan jubahnya, suatu pertanda perkabungan bagi orang-orang zaman itu, dan berkata, "Di mana anak itu?" Dan betapa kagetnya dia ketika saudara-saudaranya berkata bahwa dia sudah dijual. Dan coba kita baca saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, lalu menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah mak indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku." Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ketika Ruben melihat bahwa anak itu tidak ada dan berlari kepada saudara-saudaranya, dan akhirnya saudara-saudaranya menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Tentu mereka semua, sesudah suatu dosa dilakukan, saudara, ada penyesalan sebenarnya. Dosa akan terasa manis pada saat dilakukan, tapi setelah dilakukan akan terasa pahit. Dan demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf di sini. Mungkin pada awalnya setelah mereka
menjual dia, semuanya terlihat beres, saudara. Mereka tidak jadi membunuh adiknya, tetapi mereka sekaligus telah menghilangkan dia dari rumah. Bukankah itu yang mereka inginkan? Mereka tidak tahan dengan dia. Mereka telah membuang dia jauh-jauh. Dia tidak akan menyebalkan mereka lagi, ya. Bahkan mendapat uang sekaligus dari itu. Sepertinya solusi yang perfect, ya. Tapi tentunya lama-kelamaan mereka menjadi takut, dan hati nurani mereka akan menuduh mereka, ya. Bahkan konsekuensi dari perbuatan mereka sudah terbayang. Kalau sampai bapak mereka tahu apa yang mereka lakukan, tentu tidak ada satu orang pun yang akan diampuni. Tapi akhirnya mereka merancang suatu rencana. Mereka mencelupkan jubahnya Yusuf ke dalam darah, kemudian menyuruh orang mengirim sambil bertanya, apakah ini jubah Yusuf? Nah, mereka tidak secara terang-terangan berbohong, tetapi apa yang mereka lakukan ini adalah rencana penipuan, saudara. Sayangnya, Yakub segera melompat kepada kesimpulan dan tidak menanyai anak-anaknya dengan lebih jelas tentang bagaimana mereka bisa menemukan jubah itu di mana dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa akhirnya Yakub langsung berkesimpulan bahwa Yusuf sudah mati. Mereka berkesimpulan bahwa dia sudah diterkam binatang buas dan dia berkabung berhari-hari lamanya. Ketika anak-anaknya melihat bahwa dia berkabung terus-menerus, akhirnya mereka mencoba untuk menghiburkan dia. Bukankah ini suatu kemunafikan dari pihak para kakak-kakak laki-laki Yusuf, saudara? Sungguh, ya. Tapi mungkin mereka mulai menyesal pada saat itu. Dosa terlihat enak sebelum dilakukan, saudara. Oh, sebelum Anda melakukannya, sepertinya itulah solusinya. Sepertinya itulah cara untuk mendapatkan kesenangan. Tetapi setelah Anda melakukannya, dosa mulai dibuahi. Dia akan matang, saudara. Dan mulai terlihat betapa bodohnya. Kenapa saya harus lakukan itu? Kenapa saya harus lakukan itu? Sungguh, ketika hawa nafsu sedang membara misalnya, sepertinya mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan immoral. Tapi sudah selesai, orang yang masih punya Roh Kudus akan segera menyesal. Dia akan berkata, oh, mengapa aku sudah begitu bodoh melakukan itu? Oh, puji syukur masih ada tangan pengampunan Tuhan bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana akhirnya anak-anak Yakub tentunya menyesal mereka telah berbuat seperti itu. Mereka melihat sakit hati dari ayahnya. Mereka mencoba menghiburkannya. Anak laki-laki maupun anak perempuan, katanya. Dan kata anak-anak perempuan di sini adalah dalam bentuk jamak, dalam bahasa Ibrani-nya banot. Artinya kita diberitahu bahwa Yakub memiliki lebih dari satu anak perempuan. Memang satu yang dicatat bagi kita, yaitu Dina, dicatatkan secara spesial karena dia punya kasus di mana ada orang-orang Sikem yang terbunuh satu kota karena dia diperkosa. Tapi rupanya Yakub memiliki anak perempuan lain, tidak diberitahu dari istri yang mana, tapi dia ada anak perempuan yang lain, saudara. Dan itu kita tahu karena di sini anaknya laki-laki dan perempuan, dan di situ dipakai istilah banot, anak perempuan yang jamak. Ya. Tetapi Yakub menolak untuk dihiburkan. Dia berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Dan dikatakan demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan Yusuf, bagaimana dengan dia? Dia tidak mati, saudara. Tuhan menyertai dia. Dan dia akhirnya dijual berganti tangan sampai kepada seorang Potifar, yaitu kepala pengawal raja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang dilakukan salah oleh Yusuf sehingga dia bisa dijual oleh saudara-saudaranya? Sebenarnya tidak banyak yang dilakukan salah oleh Yusuf, ya. Mungkin bisa saja dia tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, bisa saja dia menyimpannya dalam hati untuk menjadi sesuatu yang menghiburkan dia. Tetapi sebenarnya dia tidak salah juga. Lalu mengapa dia bisa sampai dijual, saudara? Semua ada rencana Tuhan. Belakangan kita lihat bahwa Yusuf pun mengakui itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel ketika nanti kelaparan datang. Tapi mungkin ada hal yang lebih mendasar lagi, bahwa akhirnya hal ini pun berguna bagi Yusuf. Bagaimana karakternya dibentuk, bagaimana Tuhan bagaikan mendaftarkan dia ke dalam sekolah kesulitan hidup, di mana dia dapat belajar untuk memperbaiki karakternya, untuk semakin membuat karakternya bagaikan intan yang berkilau-kilau. Kalau masih ada kesombongan yang ada dalam dirinya, itu harus dikikis melalui bertahun-tahun bekerja sebagai budak dan bertahun-tahun di dalam penjara. Dia harus belajar cara-cara manajemen ketika dia menjadi seorang budak dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang Tuhan persiapkan dia. Oh, saudara, bagi suatu alat yang berharga, tuannya akan menghabiskan banyak waktu, banyak energi untuk memoles alat itu.
Dan kadang-kadang polesannya itu menyakitkan, saudara yang kasih Tuhan. Untuk memurnikan emas yang paling murni, maka dia akan dilebur berkali-kali. Semakin murni, saudara yang kasih Tuhan, maka dia akan dilebur semakin banyak kali. Dan Yusuf mendapatkan tantangan yang paling besar dalam hidupnya ini. Tantangan yang mungkin tidak ditemui oleh saudara-saudara yang lain. Karena memang Tuhan punya satu rencana yang paling besar bagi dia dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Jika Anda dalam suatu kesulitan hari ini, ingatlah akan Yusuf, di mana dia tidak melakukan suatu dosa, dia tidak menentang Allah ketika kesulitan datang kepada dirinya, tapi dia menjadikan itu sebuah momentum untuk justru mengasah karakternya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang Yusuf di pasal-pasal berikutnya, suatu tokoh yang luar biasa. Tapi malam ini cukuplah sampai sekian. Saya undur diri dulu. Saya Dr. Stephen Einstein Leo mengucapkan selamat malam, sampai berjumpa, dan Maranatha.